Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Komisaris Utama Bapak Haji Dwiyono, yang kami hormati Bapak Direktur Utama Bank Nusamba Bapak Haji Bambang, yang kami hormati Direktur Bank Nusamba Ibu Fitrianingsih, serta seluruh karyawan dan karyawati Bank Nusamba yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami cintai saudara-saudara kami dari Pertuni, alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, di acara yang mulia. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang barokah. Amin. Pertemuan yang memberikan banyak manfaat. Amin. Pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang terakhir kayaknya aminnya dimakbulkan oleh Allah itu. Amin. Ya, kami hormati Pak Mahendra selaku Ketua Pertuni Kendal. Mudah-mudahan bisa lanjut periode yang ketiga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Apapun kondisi kita, alhamdulillah. Iya, jadi Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Kekurangan dari fisik itu bukan satu kekurangan, tapi boleh jadi adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Di mana ada kekurangan, pasti di situ ada kelebihan. Likulli syai'in apa? Maziyah. Ya, setiap sesuatu itu pasti punya kelebihan. Contohnya, hadir bersama kita Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini anugerah dari Allah. Saya panggil Ustadz, ya. Ustadz Muhammad Said Agil. Beliau buta sejak lahir, tetapi hafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah, luar biasa. Beliau mulai menghafal umur berapa? Mulai menghafal umur 29. Umur 29, katanya tahun 2013, sekarang sudah hafal. Berarti ada 9 tahun hafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Kita yang diberi kelebihan bisa melihat, ya, bisa membaca dengan jelas. Hafal berapa juz? 4 juz, gitu. Juz jambu, juz apel, juz sersa. Ini kita malu, ya Bapak-Ibu sekalian, karena saudara kita diberikan kekurangan dalam fisik, tapi kelebihan di fisik yang lainnya, dan mampu memanfaatkan kelebihan itu untuk menghafal kitab Allah Al-Quranul Karim. Ya, mungkin nanti kita sedikit minta kepada Pak Said, ya Mas Said ini untuk membacakan beberapa ayat
murotalnya karena suaranya bagus, Pak. Ya, suaranya merdu dan juara 1. Ya. Se-Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Masya Allah, luar biasa. Teman-teman Fortuny juga harus bisa mengikuti jejaknya. Ayo coba teman-teman Fortuny yang sudah hafal Quran berapa juz? Hafal Quran, Mas? Masya Allah. Nanti perlu kita mintakan bacaan Al-Qur'annya, Pak. Ya, 30 juz nggih. Mas siapa namanya? Azim. Mas Azim, Masya Allah, luar biasa. Ya. Yang lain sudah hafal berapa juz? Ya. Di Mesir itu juga ada seorang anak ya yang dia lebih muda, mungkin umurnya 6 tahun. Dia menghafal Quran, kemudian umur 11 tahun itu hafal 30 juz mutqin, Masya Allah. Ya. Dan banyak imam-imam di Mesir itu yang mereka juga buta, tetapi hafal Quran. Gelap bagi mereka dunia, tapi hatinya terang. Dan dijaga oleh Allah matanya dari kemaksiatan. Ini yang penting. Karena nyuwun sewu banyak yang bisa melihat tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, ini salah satu bentuk anugerah dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan kita, menciptakan manusia itu fi ahsanit taqwim, ya, dalam sebaik-baik bentuk. Maka ya, takwim itu ada yang menyampaikan dalam tafsir itu dalam sebaik-baik potensinya. Ya, jadi potensi manusia itu luar biasa. Dulu di daerah Banyumas itu nyuwun sewu buta tapi bisa dandani elektronik. Itu nek kesetrum yo piye gitu. Bedakan kabel plus minusnya gimana gitu. Ya. Di sini ada enggak yang bisa elektronik gitu? Banyak. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Ya. Bisa membedakan plus minusnya itu aja bingung kita. Ya. Ya. Bisanya bongkar tapi pasangnya nggak bisa. Berarti terima bongkar nggak terima pasang gitu. Yeah. Jadi teman-teman Fortuny jangan bersedih. La tahzan, la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Yeah. Jadi apapun kondisi kita, kalau kita syukuri, tidak ngangklo, tidak mengeluh, Allah pasti berikan jalan keluar. Apalagi kita orang Islam, kita punya Quran, kita sholat 5 waktu mengadu kepada Allah. Gitu. Ada yang belum menikah di sini? Banyak. Mudah-mudahan Allah dekatkan jodohnya. Allah berikan yang solihah. Ya, sehingga bermanfaat dunia dan akhirat. Ya. Terus sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita bicara tentang nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalian tidak akan bisa menghitungnya. Satu kekurangan itu Allah beri kelebihan yang lainnya. Satu kelebihan pasti Allah berikan juga di situ kekurangannya. Oleh karena itu ini adalah ujian, ini cobaan, anugerah dari Allah, dinikmati, disyukuri. Ya, mudah-mudahan dengan syukur ini akan menambahi nikmat-nikmat Allah yang lain. La in syakartum la azidannakum. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
di acara Nuzul Quran yang diselenggarakan oleh Bank Nusamba ini, ya, mudah-mudahan ikut mulia karena yang dikaji, yang dibahas adalah Al-Quran. Karena Quran itu dimanapun berada, kapanpun dan bersama siapapun akan memberikan kemuliaan. Itu yakin, ya. Termasuk bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Iya. Karena turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Quran bulan Legeno. Ya. Enggak ada ya, Legeno enggak ada ya. Legeno itu bulan apa? Apit ya Jawa. Bulan Dzulqa'dah kok Dzulhijjah. Dzulhijjah itu nanti bulan besar. Ya. Jadi satu-satunya bulan yang disebut di Quran itu pasti istimewa, Pak, yaitu Ramadan. Ya. Saking mulianya bulan itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menjumpai bulan di mana Quran diturunkan, dia wajib puasa. Ya, teman-teman Pertuni puasa semua mboten? Puasa nggih? Alhamdulillah. Ya, puasa. Ya. Karena mungkin saudara-saudara kita yang dia diberikan kelebihan penglihatan tapi dora poso akeh. Iya kan? Banyak. Saya itu pulang dari Masjid Mujahidin. Ngerti Masjid Mujahidin ya? Nah, karena sebagian ini kalau Jumat kita arahkan, ya, dijemput ke Mujahidin. Iya. Itu pulang dari Masjid Mujahidin setelah sholat subuh berjamaah. Ya, kemudian ada kultumnya sebentar, kurang lebih jam 5:25, hampir setengah 6. Itu kemudian saya pulang lewat pasar. Ya. Ternyata di pasar itu masih ada yang sahur. Ya, ada yang sahur, artinya sahur kawanan. Ya, ini padahal kalau dilihat KTP-nya mungkin dia Islam. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau dia enggak puasa, sholat boten. Nah, ini kan susah kita. Kalau puasa saja enggak, kira-kira sholatnya yang setiap hari itu ya istiqomah enggak gitu. Ya, kalau salatnya enggak, puasanya enggak, kira-kira zakatnya ya apa enggak? Ya, ini repot. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah bisa menjumpai Ramadan, bisa menjalankan Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan paripurna sampai terakhir nanti. Amin. Ya, dan menjumpai apa? Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, bulan Ramadan, bulan yang mulia, Quran diturunkan. Di situ juga ada Al-Qadar tadi, di mana Quran juga diturunkan. Ya, kok ada yang tanggal 17, kok ada yang tanggal kurang lebih 27 yang ganjil-ganjil. Apa bedanya? Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Apa bedanya nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Kan sama-sama turunnya Quran nih. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Dapat hadiah bener Pak Bambang nih, Pak Bambang. Iya, apa bedanya nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Duluan mana? Duluan? Duluan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu adalah
turunnya Al-Quran satu gelondong ke langit dunia. Ya, jadi satu gelondong itu turun, ya, dari Lauhil Mahfudz gitu, ke langit dunia. Baru kemudian tanggal 17 Ramadan, ya, itu diturunkan dari langit dunia ke bumi ini secara berangsur-angsur lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ada di dua tempat, namanya Makkiyah dan Madaniyah. Ya, yang diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah namanya Makkiyah. Yang diturunkan setelah hijrah atau di Madinah namanya Madaniyah. Maka Mekah itu menjadi kota yang diberkahi oleh Allah. Madinah menjadi kota yang diberkahi oleh Allah. Ya, pengen ziarah Mekah Madinah mboten? Alhamdulillah, mudah-mudahan kabul. Ya, ini bulan Ramadan, ya sangat-sangat mungkin Allah berikan kemudahan bagi yang kuat azamnya, kuat tawakalnya, kuat usahanya untuk bisa umroh ataupun haji. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Mekah itu menjadi bibakata mubarakan, ya, kota yang diberkahi. Kenapa? Karena di situ fihi unzila Quran, karena diturunkan Al-Quran. Ya. Maka kota Mekah menjadi mulia. Seandainya kok Quran turun di Kendal, nah, ya seandainya begitu kan, maka Kendal akan menjadi mulia, akan menjadi agung gitu. Ya, cuman kan repot bahasanya nek bahasa Indonesia ya kan. Ya, maka kemudian turun di Mekah. Ya, ayat-ayat nanti suratnya disebut surat Makkiyah. Kemudian setelah Rasulullah hijrah, ngikuti Qur'annya, turun di Madinah. Karena Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad. Dan hanya di dua tempat itulah Al-Qur'an tuh turun, di Mekah atau di Madinah. Nah, sekalian, ya, ini menjadi mulia. Kenapa? Karena Al-Qur'an. Ya. Ditambah lagi, Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi Muhammad itu sebagai penerima wahyu disebut sebagai asraful amya'i wal mursalin, ya, yaitu imamnya para nabi. Ketika Isra Mi'raj itu yang ngimami Nabi Muhammad, saking mulianya. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk kaumnya saja, terbatas, waktunya juga terbatas. Ya, misalnya Nabi Isa, wa rasulan ila bani Israel. Ayatnya dilanjutkan coba Pak Said, ya, wa rasulan ila bani Israel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير عن الطير فتنفخ فيها فتكونوا طيرا بإذن الله وأبرئ الأكحم وأبرص وأحيي الموتى بإذن الله فأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم
Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan dulu untuk Pak Said, Masya Allah, luar biasa. Di ayat itu tadi Bapak Ibu sekalian, ada satu mukjizat dari Nabi Isa, wa ubriul akmaha. Ya. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Nabi Isa itu mukjizatnya adalah bisa menyembuhkan buta bawaan. Ya, jadi Nabi Isa itu diusap saja gitu kemudian bisa sembuh gitu, bisa melihat kembali. Itu mukjizat. Kalau Nabi Yakub juga awalnya bisa melihat tapi kemudian akhir-akhir hayatnya itu menjelang tuanya beliau buta. Ya, tapi kemudian oleh putranya, siapa putranya Nabi Yakub? Nabi Yusuf. Saudaranya Nabi Yusuf siapa? Bunyamin. Ya. Ada namanya Bunyamin? Ya, jadi ya, oleh Nabi Yusuf dibawakan bajunya, kemudian diusapkan, langsung fartadda basira, melihat langsung bisa sembuh. Ini anugerah mukjizat dari Allah semua. Ya, maka alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, Quran itu siapapun berinteraksi dengannya menjadi mulia. Maka mari kita mengajak teman-teman kita yang masih diberi oleh Allah bisa melihat dengan jelas, ya, tanpa harus bantuan kacamata sekalipun. Ayo gunakan mata kita untuk membaca kitab Allah Al-Qur'anul Karim. Ya. Jangan kita sia-siakan anugerah ini. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Ya. Kalau malaikat Mikael tugasnya apa? Membagi rizki. Ya, jangan lupa malaikat Mikael itu tugasnya bagi rizki. Nek diingat-ingat bisa nggak diberi nanti. Ya. Malaikat Jibril menjadi malaikatul muqarrabin. Ya. Jadi malaikat Jibril menjadi malaikatul muqarrabin, malaikat yang dekat sekali dengan Allah karena memang tugasnya menyampaikan wahyu gitu. Maka menjadi mulia sekali malaikat Jibril itu. Nah, kemudian kita ya, kalau ingin juga bisa mulia, maka harus belajar membaca, mengkaji, mengajarkan Al-Qur'an. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mau belajar Quran dan yang mau mengajarkan Al-Quran. Itu yang terbaik menurut Rasul, menurut Allah. Ya. Maka jangan putus asa, terus berusaha. Ya, sudah punya kitab Quran belum ini teman-teman dari Pertuni? Sudah ya? Ya. Berile ya? Alhamdulillah. Dibaca? Kolok-kolok. Iya, harus sering dibaca. Ya, syukur-syukur tadi bisa dihafalkan, Masya Allah. Tapi bisa bacanya ya? Lumayan. Oke. Kalau surat Wadduha hafal enggak? Hafal. Bersama-sama siap? Oke, bersama-sama Wadduha. Ya. Yang imami Mas Azim, ayo Mas Azim boleh ke sini Mas Azim. Mas Azim boleh ke sini. Ayo bersama-sama surat Ad-Duha. Moga Mas Azim dimulai. Sarang-sarang nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masya Allah, luar biasa. Bapak sekalian, surat Ad-Duha itu ya, asbabun nuzulnya saat itu Rasulullah sangat-sangat merindukan datangnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Lama sekali enggak turun-turun. Bayangkan 6 bulan ya, malaikat Jibril enggak datang, enggak menyampaikan wahyu. 6 bulan itu waktu yang sangat lama sekali. Rasulullah setiap hari naik turun gunung Jabal Nur, Gua Hira, di mana Rasulullah dulu pertama kali menerima wahyu. Naik turun padahal tingginya ya itu 700 ya, meter lebih, Pak. Kalau sekarang sudah enak jalannya, ada batu yang ditata. Dulu sekalian itu masih alami. Rasulullah setiap hari naik turun karena merindukan datangnya wahyu. Ya, kangen. Quran itu juga begitu. Kalau sudah tersibuk hatinya dengan Quran, maka Quran akan menjadi candu. Ya, Quran itu lebih membuat orang kecanduan daripada narkoba. Kalau orang sudah cinta dengan Quran, sudah asik dengan Quran, itu sehari tidak baca Quran, itu rasanya ada yang hilang. Kalau kita sudah menyatu dengan Quran, kok 1 bulan gak ketemu Quran, gak baca Quran, itu rasanya sangat keronto-ronto. Rasulullah 6 bulan gak ketemu malaikat Jibril, gak menyampaikan wahyu. Akhirnya naik turun gunung. Orang kafir bilang apa? Itu loh nabimu sudah gila. Mosok bola-bali naik turun, golek apa sih? Ya. Nabimu sudah gila, majnun. Ya. Bapak Ibu sekalian, tetapi itulah Rasulullah. Karena saking inginnya menerima wahyu Al-Quran, maka oleh Allah dihadiahi langsung 2 surat turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 surat itu surat Ad-Duha dan surat apa setelahnya? Surat Al-Insyirah. Ya, surat Al-Insyirah. Ya, di dalam surat Ad-Duha itu ada kata-kata apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya apa? Nah, selain hafal, nanti juga harus belajar terjemahan. Insya Allah mudah. Menghafalkan saja bisa, apalagi menerjemahkan. Pasti bisa. Alhamdulillah kita punya metode terjemahannya itu. Ya. Insya Allah 1 bulan itu kalau maksimal fokus menerjemahkan Al-Quran itu bisa. Sangat-sangat mungkin dan mudah. Karena Allah berjanji, walaqad yassarnal Qur'ana. Ayo dilanjutkan.
Gimana Ustadz? Mic-nya, ya mic-nya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ulangi. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Masya Allah, luar biasa. Berapa kali disebutkan itu? Angitunya kangelan itu. Bos sekalian, itu berkali-kali Allah sebutkan, sungguh benar-benar kami mudahkan Al-Quran itu bagi yang mau mempelajarinya. Masya Allah. Ya. Jadi kondisi buta, itu kondisi seperti yang otaknya sakit seperti Fajar, itu bisa menghafal Quran bahkan plus halamannya, plus ayatnya, plus nama suratnya, plus letak-letaknya di tengah, di belakang, di akhir, di depan. Masya Allah. Jadi ini Quran ini mukjizat. Satu-satunya mukjizat yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita nikmati itu hanya Al-Quran. Gitu. Maka siapa yang menjauhi Quran, janji Allah apa? Ancaman Allah apa bagi mereka yang menjauhi Al-Quran? Dikasih kelebihan bisa melihat, dikasih kelebihan otak cemerlang, encer, ya. Dikasih kelebihan bisa mengucapkan, ya. Bapak sekalian, beberapa bulan yang lalu kami datang ke panti, ya, Tabita itu di Temanggung, ya. Mereka bisa melihat, tapi nggak bisa mengucapkan, nggak bisa mendengar, ya. Bisu dan tuli, ya. Tapi betapa inginnya mereka bisa membaca Quran itu, ya. Mereka berusaha. Alatnya saja Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendengar itu yang paling murah 12 juta. Ya. Ada yang mahal itu harganya alat untuk bisa mendengar itu satu telinganya itu harganya 250 juta. Iya. 250 juta Avanza katanya. Ngerti Avanza? Ya. Apa artinya punya Avanza kalau nggak bisa nyupir, ya kan? Ya. Itu baru satu telinga. Kalau dua telinga berarti berapa? 500 juta. Itu sudah rebon itu, ya, Bapak sekalian, dan umurnya alat itu hanya 7 tahun coba, ya. Maka ya, bisa melihat itu alhamdulillah, bisa mendengar alhamdulillah, bisa mengucapkan alhamdulillah, tidak bisa melihat saja tapi bisa mendengar, bisa mengucapkan alhamdulillah, ya. Itu mereka Masya Allah semangatnya untuk baca Quran juga tinggi sekali, iya. Mereka kita datangi senang sekali, kemudian mereka yang hafalannya juz amma, yang hafalannya surat-surat pendek mereka lanturkan, Masya Allah. Jadi tidak ada halangan, Allah kasih kita keadilan. Siapapun yang mau berinteraksi dengan Al-Quran pasti Allah muliakan, Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Yang penting adalah ada kemauan. Yang penting adalah ada kesungguhan, ada kemauan tapi nggak ada kesungguhan percuma. Ya. Mau tok tapi orang sungguh-sungguh. Mau pisan tok terus ngantuk tidur. Semutan. Ya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian kita syukuri nikmat yang Allah berikan. Apapun nikmat itu alhamdulillah. Bersyukur gitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi siapapun yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, Allah akan muliakan. Dan Quran itu mudah, Pak. Membacanya pun bisa, menterjemahkannya bisa, memahaminya, menafsirinya bisa, menghafalkannya pun juga bisa. Ya. Jadi bahasanya pun mudah untuk dicerna. Ya, maka kalau kita tidak disibukkan oleh Al-Quran,
pasti akan disibukkan dengan yang lain. Minimal Bapak Ibu sekalian, kita itu dijaga oleh Allah Qur'annya dalam sholat, ya. Minimal dijaga dalam sholat itu 5 waktu baca Quran. Yang pertama dijaga Al-Fatihahnya, ya kan? Fatihahnya dijaga. Ya. Kemudian hafalannya juga dijaga. Orang ketang hafalannya trio kul, gitu. Kul huwallah, ya. Kul a'udzu birabbil falaq, ya. Kul a'udzu birabbin nas, ya. Itu trio kul itu kan. Ya. Ya. Tetapi itu kalau diamalkan terus tetap menjadi keagungan, Pak. Dulu ada seorang sahabat yang melafalkan Qur'annya terus itu membaca Qul Huwa, surat Al-Ikhlas. Ketika beliau meninggal dunia, sahabat ini meninggal dunia, awan itu gelap sekali, gelap gulita. Para sahabat kaget, heran, ini ada apa kok gelap seperti ini? Kemudian Rasul menyampaikan, siapa yang meninggal dunia? Si fulan ya Rasul. Oh, ini adalah malaikat yang turun. Kenapa? Karena yang meninggal dunia selalu melafalkan dan mengamalkan Al-Ikhlas. Ya. Jadi enggak masalah ya, seberapapun surat yang kita hafalkan itu kita lantunkan setiap hari, setiap saat. Maka insya Allah akan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatadabbarunal Quran. Ayo dilanjutkan. Mas siapa ini? Afala yatadabbarunal Quran. Mas Said. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadhakkaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi di dalam Al-Quran tadi disebutkan afala yatadabbaruna al-Quran. Ini sindiran keras Pak dari Allah. Maka apakah kamu enggak mentadaburi isi Al-Quran? Ini jam berapa bukanya? 5 menit. Oh 5 menit ya. Terakhir. Jadi afala yatadabbaruna al-Quran, maka apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran, mengkaji, memikirkan Quran? Walau kana min indi ghairillah, kalau Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira, pasti banyak perselisihan, pasti banyak perbedaan, pasti banyak hal-hal yang tidak sinkron. Tapi karena Quran itu dari Allah, Quran itu adalah ciptaan Allah, maka semuanya sinkron, semuanya nyambung, semuanya benar. Oleh karena itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ayo terus pelajari Quran, ayo terus baca Quran, ayo terus hafalkan Quran. Jangan bosan, jangan putus asa. Hafalkan Quran walau tidak hafal-hafal. Ya. Saya ulangi nih. Hafalkanlah Al-Quran walau tidak hafal-hafal. Iya. Hafal surat An-Naba, ya, 40 ayat, alhamdulillah. Ganti surat An-Nazi'at, ya, An-Naba'nya lupa. Ya, karena ngapalkannya sudah berumur, tidak masalah. Yang penting usaha untuk menghafal itu. Yang penting tiada hari tanpa Al-Quran, harus itu. Kalau ingin dimuliakan dan mendapat syafaatul Quran. Pengen dapat syafaat Quran mboten? Pengen. Siap baca Quran mboten? Seneng kali Quran mboten? Seneng nggih? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk menutup
kajian ini, mari kita baca Al-Quran surat Al-Ikhlas sampai An-Nas ya. Ayo, dipimpin oleh Mas siapa nih? Mas Azim, moga Mas Azim ya. Al-Ikhlas sampai An-Nas. Hafal semua kan? Oke, moga Mas Azim. Mic-nya. Monggo sareng-sareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan keistiqomahan dalam mengkaji mempelajari Al-Qur'an, diberikan kemudahan dalam menghafal Al-Qur'an, diberikan oleh Allah syafaatul Qur'an, ibtigha'an limardhatillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umura waliwalidayna wa umura jami'il muslimin ma damatis samawati wal ardh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma
barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.